Yang pertama konservasi massa, yang kedua konservasi momentum, dan yang ketiga konservasi energi. Nah, ini kan sebenarnya massa, momentum, dan energi itu menjadi satu kesatuan. Ya kan, kalau ada massa biasanya kaitan dengan momentum. Kalau kaitan dengan momentum itu tidak lepas dari energi. Apakah energi kinetik maupun energi potensial. Nah, di dalam merumuskan, menjelaskan tentang konservasi ini, maka tidak ada lain matematik berperan. Jadi dengan mengekspresikannya dengan melalui matematik itu maka kaitannya keseimbangan massa, momentum, dan energi untuk bagaimana memahami volume partikel udara itu bergerak di udara, ya kan? Nah, sehingga kalau menurut Halton, kalau belajar fluida itu ada dua tipe, ada dua macam kontrol. Pertama, kontrol volume secara umum yang digunakan untuk proses dinamiknya, yaitu menggunakan Eulerian. Ya, nggak tahu kamu udah jadi belum Eulerian di matematika. Saya kira sudah, kan? Nah, jadi dilihat parcel per parcel, artinya sekecil-kecilnya. Eulerian, kemudian yang berikutnya menggunakan Lagrangian. Nah, inilah jadi begini. Konsep Lagrangian dan Eulerian ini sebenarnya memperhatikan benda itu lintasan benda, sama-sama memperhatikan lintasan benda yang bergerak. Di atmosfer itu bukan benda, artinya uap air yang berat, partikel yang bergerak. Kalau Lagrangian itu melihatnya pada volume atau partikel itu sendiri. Jadi kalau saya bayangkan gini, kalau kita naik mobil, kita kan tahu mobil kita kecepatannya berapa, berhenti di mana, kita sudah tahu. Oh, berhenti di KM 52. Berarti kita tahu bahwa lintasan kita sampai di KM 52. Karena ngelihat diri kita sendiri. Tapi kalau polisi ngelihat, ya, maka mobil Pak Zakir baru nyampe sana, kecepatannya makin lama makin kalem. Jadi tergantung cara pandangnya, ya enggak. Kalau Eulerian ini memperhatikan lintasan. Jadi dia dari mana kemana itu Eulerian. Tapi kalau Lagrangian itu hanya titik saja. Oh, dia tadinya di titik A, terus kemudian di B, kemudian di C. Itu Lagrangian. Tapi kalau Eulerian dari A ke B, ngerti. Pokoknya dia A ke B, ya ada lintasannya. Apakah dia lintasannya cepat, apakah lambat, dan seterusnya. Tapi kalau yang Lagrangian, ya sudah titik per titik. Tapi intinya hampir sama. Hanya cara pandangnya saja. Nah, maka di dalam matematika, ya rumusnya seperti ini. Derivatif itu diferensial, ya. Jadi menghitung perubahan ya di dalam sifat-sifat atmosfer, contohnya suhu, bisa juga RH, bisa juga tekanan dan seterusnya. Betul? Ya kan? Nah, semuanya dalam proses waktu. Jadi ingat, kita kembali lagi bahwa semua proses itu tergantung ruang dan waktu. Makanya yang mobil tadi kita naikin sekelas seperti Lagrangian, kalau kita naik Avanza sampai kapan pun tetap Avanza, ya kan? Tapi kalau Eulerian tergantung polisi lihat, kalau ngeliat dari jauh, itu kayaknya Avanza nih, itu kelihatannya kayak Innova, nggak kelihatan dong, karena dia mengamati lintasannya saja, tidak memperhatikan bentuk daripada mobil itu sendiri. Sama juga seperti ini, ya kan? Nah, jadi suhu ini akan berubah menurut dari Taylor. Menurut dari Taylor, kamu tahu ya, ada order 4, 5, 6, 7, dan sebagainya. DU kuadrat dibagi sekian-sekian, dan saudara Taylor. Jadi sudah belajar dari Taylor. Nah, semuanya dibagi dalam bentuk waktu mendekati 0. Nah, maka hasilnya secara umum hasilnya seperti ini. Ya, perubahan suhu secara total terhadap waktu itu sama saja. Ini dot T itu adalah perubahan suhu
terhadap waktu dirinya dia sendiri. Maksudnya lokalnya. Ini proses lokal. Proses lokal ini adalah proses terhadap bujur lintang, bisa juga lintang, bisa bujur. Ini lintang bujur sama, dan ini terhadap ketinggian. Jadi ini adalah waktu, ini adalah mengenai apa tuh istilahnya volumenya. Nah, gitu. Sehingga menurut teori matematik derivatif, ini sebenarnya ya itu ada perubahan suhu secara total. Ini karena contohnya suhu, ya toh. Maka itu sama saja perubahan suhu secara lokal, maksudnya dirinya sendiri, dirinya dia sendiri. Kemudian perubahan UVW itu kan angin ya, sama saja lintasannya. Kemudian perubahan suhu terhadap bujur, perubahan suhu terhadap lintang, perubahan suhu terhadap ketinggian. Maka disingkat dalam matematika ya, yang namanya ini ya, itu disingkat menjadi seperti ini ya. Jadi yang mulai dari ini kan tetap waktu, perubahan suhu lokal waktu, dan ini di U, dt, dx, dan seterusnya itu sama dimaksudkan dalam bentuk vektor U dot delta T. Artinya delta T-nya itu adalah ini, perubahan suhu secara Eulerian. Kita lihat. Nah ini, jadi ini adalah totalnya mobil tadi, sedangkan ini adalah tipe polisi, gitu kan. Lihat dari ini. Nah, ternyata si Lagrangian ini namanya sih sebetulnya George Louis Lagrangian, ahli matematika. Ya, Calorian John Lagrangian, ya kan. Nah ini jadi nah sekarang kita kembali, ini baru suhu, belum lagi kelembaban sama semua. Jadi semua perubahan suhu di dunia ini tergantung perubahan suhunya secara lokal, perubahan suhu terhadap bujur, terhadap lintang, terhadap ketinggian. Disingkat menjadi dt per dot. Ini adalah panjangan daripada ini. Nah, itu disingkat. Jadi ingat saja yang dimaksud segitiga T itu adalah UF. U dot T dx, V dt dx, W dt dy, dz. Kalau ini T saya ganti P, maka bunyinya P juga. Do P per dot. D, P, dt. Sama saja do P per dot. Jadi tergantung. Kalau angin, ya tergantung anginnya yang barat apa timur. Kalau angin, biasanya sumbernya U, V, W, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya parameter saja. Ya. Dan, nah, jadi apa yang dibilang konservasi rumusan yang tadi? Jadi konservasi massa itu artinya kebersamaan kontinuitas, ya. Seperti yang pertama, persamaan kontinuitas itu adalah persamaan kontinu, ya, kontinu dan konservasi. Artinya tidak ada energi yang hilang, tidak ada yang hilang sebenarnya. Ada, dia hilang tapi kembali lagi mungkin ke tempat yang lain, ya kan? Nah ini sama bahasa, ini hanya bahasa saja. Nah, jadi di dalam udara itu sebenarnya tidak ada rongga, ya, maksud tidak ada rongga karena continuous dan konservasi. Jadi seolah-olah tidak ada yang kebuang, padahal sebenarnya ada, ya. Cuman dia lari-lari ke tempat yang lain saja. Nah, sifat dasarnya adalah di atmosfer, ya, kita belajar di atmosfer. Kemudian persamaan-persamaan ada densitas. Kenapa densitas? Karena atmosfer itu penuh dengan kerapatan. Nggak mungkin kalau nggak ada kerapatan dunia ini, pasti ada kerapatan. Contohnya kerapatan penduduk berarti density people. Tapi kalau di udara density mass namanya. Kerapatan massa udara. Ya kan? Ini konsepnya seperti itu. Kemudian anggap saja suatu parsel udara dilambangkan seperti kotak ini. Nah, ini sebenarnya kenapa kotak? Kenapa kotak? Nah, harusnya di waktu pelajaran Introduction to Meteorology atau pendahuluan meteorologi, maka pengertian tentang suhu dilambangkan sebagai kotak. Ya, suhu juga sebagai kotak. Kenapa? Biar gampang gitu loh. Ya, biar gampang untuk memahaminya. Karena kalau bundar susah.
Makanya dibuat seperti ini. Yaitu ada rho-nya itu adalah kerapatannya, massa per volume, ya, atau delta P. Jadi kalau volume daripada kubus ini apa? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, massa itu kan sama dengan kerapatan kali volume. Berarti massa kali volume. Jadi massa itu, ya, masuk, ya, pakai kacamata. Ya, itu sama dengan kerapatan dikali volume. Nah, itu rumusnya seperti itu. Ya. Ya, kerapatan dalam bahasa matematika atau fisika itu dilambangkan dengan rho. Kemudian delta X, delta Y ini sebenarnya adalah karena saking kecilnya maka dibuat delta X, delta Y, delta Z. Ya. Kemudian ini bisa juga dilambangkan P, ada P. Jadi kan di sini ada tekanan dari kiri, kemudian dari bawah, dari atas juga ada. Maka perlu tekanan. Tekanan itu gaya persatuan luas, ya. Jadi gaya persatuan luas. Itu sama saja. Jadi gini. Nah, gitu. Kamu udah pernah dapat kali ya. Lalu nah, nanti ini semua parameter-parameter ini akan kita gunakan, ya, akan kita gunakan di dalam pemahaman-pemahaman apostil. Nah, ini kan ada gayanya kan. Jadi anggap saja ini satu titik air bergerak, ya. Ini seolah-olah dia bergerak ke kanan. Tapi dalam prakteknya ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang turun. Nah, banyak sekali. Gitu. Tapi kita untuk memahami atmosfer itu cukup satu kita bayangkan, ya. Nah, kemudian maka flux massa itu apa? Flux itu adalah banyaknya massa yang keluar masuk. Nah, itu bahasanya yang keluar masuk, artinya masuk sini, keluar sini. Nah, kemudian di sini ada titik pengamatan X, Y, Z. Maka flux massa di dalam koordinat kartesian ini itu ada delta X-nya, ada delta Y, dan delta Z. Nah, satuannya itu kilogram per meter detik kuadrat second. Nah, itu ya. Jadi flux. Nah, ingetin saja itu rho kali U. U-nya adalah X, Y, Z. Kemudian ya, massa yang keluar, ini massa yang keluar, tadi kan ada yang masuk dan keluar. Nah, kalau ini konsepnya anggap saja ini suatu partikel dapat fluida yang lain, misalnya partikel yang lain, massa udara yang lain, atau kita anggap ini atmosfer, ada fluida yang masuk keluar masuk. Nah, itu sama saja. Maka massa yang keluar, ini kan sebenarnya massa yang keluar, itu sama saja fluxnya, flux ditambahin perubahan flux terhadap, karena ini X, maka dibagikan, ini kan perubahan terhadap X, maka dibagi dou X, kan? Dibagi 2 karena separuhnya, gitu kan? HOT ini tidak berlaku karena hidrologi T itu tidak ada perubahan horizontal, tidak ada perubahan. Kalau delta X jadi HOT-nya enggak ada, temperatur tidak ada, ya. O-nya itu organizer atau apa ya, lupa saya. Ya, itu. Nah, sehingga
Ya. Nah, sehingga dengan rumusan yang tadi, ya, tidak menggunakan HOT-nya, artinya semua perubahan terhadap X itu tidak ada, dianggap tidak ada. Salah. Kalau close yang masuk, ya toh, flux yang masuk menurut teorinya siapa itu? Teorinya jumlah yang AV1 sama dengan AV2. Itu teorinya fluida yang masuk sama dengan fluida yang keluar. Maka ini juga seperti itu. Jadi yang masuk dan yang keluar. Sehingga kalau ini dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Maka perubahan massa dalam kotak, di dalam kotak tadi, dengan massa yang mengalir ke dalam kotak, dikurangi massa yang mengalir, artinya seperti ini. Jadi flux dikalikan area. Nah, sehingga yang pertama ini massa yang keluar, ini massa yang masuk. Yaitu kalau yang keluar positif, yang masuk negatif. Sebenarnya sama saja, ini negatif positif. Gitu. Ini yang hasilnya, kalau di sini perubahannya terhadap X, maka sisanya terhadap area. Areanya kan delta Y, delta Z. Ini kan fluxnya ini kan FU. Kan ada terhadap perubahan. Kalau di sininya perubahannya terhadap Y, maka do Y, di sini do Y, delta Y, di sini delta segitiga Z sama segitiga Y, segitiga X, gitu kan. Hanya tinggal dirubah-rubah saja. Nah, kemudian ini dia melalui matematik, ya, melalui matematik akhirnya diperoleh seperti ini, gitu ya. Nah, diperoleh seperti ini, dapatlah rumusnya ini. Nah, nanti kamu utak-atik yang jago matematik, ya, di utak-atik akhirnya dapatnya seperti ini, ya kan. Nah, kemudian bagaimana kalau pakai 3 dimensi, ya, gitu. Nah, kalau pakai 3 dimensi, ini kamu bisa buktikan ini karena kan terhadap X, sekarang tambahin terhadap Y, kalau ini terhadap Y, maka ini X sama Z. Ini X sama Z. Terus ada lagi di bawahnya lagi, kalau terhadap Z, maka di sini X sama Y. Ya, gitu. Itu diputar-putar, akhirnya didapatnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi perubahannya 3 dimensi itu maksudnya perubahan partikel itu berubah terhadap X juga, terhadap Y juga, terhadap Z juga. Konteksnya tetap flux kalikan area. Nah, sehingga diperolehlah rumusan bahwa perubahan flux itu sama saja dengan perubahan satuan per volume. Nah, satuan per volume kan sama saja dengan kerapatan terhadap waktu. Bukan, terhadap satuan massa per volume. Tapi kalau ini terhadap waktu namanya divergensi. Nah, jadi artinya divergensi itu udaranya nyebar, ya, fluidanya menyebar. Ingat yang dV ini adalah ini. Ini ya, dV itu ini ya, dV itu ini. Nah, sehingga ini akhirnya seperti ini. Ini kalau diturunkan lagi, ya kan, do ro u, ya, turun. Nah, ini kamu kan udah pernah dapat turunan terhadap 3 variabel, ya. Kalau dia ini kan U ini kan apa? Do X per do T. Sehingga dia do X per do T sama saja nih turunan yang kedua kan. Nah, gitu. Nah, ini matematika, ya. Matematika ini terhadap P sama saja turunan kedua, ini turunan kedua. Sehingga rumus divergensi suatu fluida atau suatu atmosfer itu perubahan kerapatan terhadap waktu itu sama saja minus perubahan UVW dikalikan flux, kasihkan flux. Jadi bayangannya
kalau kita ingin menghitung kerapatan udara, ya, itu sama saja menghitung semua komponen kartesian U, V, W, Z dikalikan fluxnya. Kamu bayangin aja, kalau ini matematik sih ya. Jadi kalau kita mau menghitung kerapatan, ya kita harus menghitung fluxnya. Fluxnya itu adalah jumlah rata fluida yang masuk, ada yang keluar. Nah, ngebayanginnya susah. Ya enggak, gimana cara ngebayangin? Kalau fluida cair mah enak, ini kan bukan cair, atmosfer ya, enggak kelihatan. Ya. Sehingga ini rumus pertama seperti ini dapatnya. Kemudian ada lagi, nah ini kan tadi rumus yang tadi ya. Nah ini masih terhadap X, artinya mengalirnya masih lintang atau bujur. Mengalirnya seperti ini ya. Dari dalam sudut pandang Eulerian, maksudnya sudut pandang Eulerian itu kan hanya melihat lintasannya saja. Ya, apakah dia lintasannya lurus atau belok-belok. Maka yang dilihat parcel-parcelnya aja, yang kecil-kecilnya saja yang dilihat. Sekarang kita cek lagi. Nah, gini kan. Jadi awalnya seperti ini, berubah seperti ini, bisa saja. Itu yang saya bilangin tadi polisi. Mungkin polisi ngelihat mobil saya putih, karena dekat. Coba kalau jauh, nggak kelihatan putih, mungkin silver. Atau bisa saja bukan Avanza gitu. Sehingga pandangan Eulerian ini bisa saja berubah seperti ini. Ya kan, adanya berubah bentuk. Makanya si Eulerian itu dibilang lintasannya perubahan bentuknya. Kemudian dari situ kemudian kita menuliskan persamaannya. Ini kembali lagi yang tadi, ini kan persamaan yang perubahan suhu terhadap waktu, perubahan kerapatan terhadap waktu seperti ini. Rho ini kan sebetulnya konstan, konstan kan, perubahannya konstan. Yang berubah itu adalah U, V, W, ya komponen U, komponen W, V dan komponen W. Nah, sehingga kita gunakan rumus berantai. Nah, rumus berantai itu kan pernah diajarin di kamu udah belajarin belum ya matematik ya gini ya? Udah ya? Saya yang ngajarin dulu ya? Iya kah? Jadi kita turunkan terhadap V-nya, rho-nya, kemudian kita turunkan terhadap U-nya. Nah, jadi yang pertama V-nya yang berubah, U-nya tetap. Atau sebaliknya, V-nya ya rho-nya berubah, U-nya tidak. Sehingga dapat seperti ini. Ini persamaan matematik. Jadi persamaan di atas menjadi, ini kalau kita mau rubah, maka ini persamaan yang di atas tadi ya, yang di atas tadi di ujung, sehingga persamaannya seperti ini. Nah, ini jangan dianggap remeh, karena nanti persamaan ini akan kita lihat persamaan kontinuitas yang lainnya ya. Ya, makanya ini hanya permainan matematik saja. Nah, jadi perubahan massa ini mengikuti gerak sama dengan divergensi. Jadi massa itu bergerak divergensi. Kenapa harus divergensi gitu kan? Karena divergensi itu nyebar kemana-mana. Kenapa harus divergensi? Karena supaya dia tumbuhkan. Kalau dia diem aja, ya berarti benda itu nggak bergerak, diem aja. Makanya harus divergensi supaya menjadi konvergensi. Nah, gitu kan. Jadi kalau benda itu diem, ya udah diem aja. Tapi kalau benda itu bergerak, kan ada peluang tubrukan. Nah, begitu ada peluang tubrukan, maka terjadilah konvergensi. Jadi increase in density, artinya ada penambahan densitas, kemudian ini ada pengurangan densitas. Ya, kan perlu dipahami. Coba kalau kamu diem aja gitu, nggak ada yang nyamperin toh. Tapi kalau misalnya kamu keluar, ada aja kamu disapa sama orang, kamu menyapa orang, ya sama juga di atmosfer juga seperti itu, ya kan? Nah, sehingga ada yang namanya konvergensi, ada yang divergensi. Konsep fluida ini sebenarnya yang digunakan, ada yang masuk, ada yang keluar. Artinya, pelajaran fisik, pelajaran cuaca, jadi ada yang masuk dari bawah permukaan naik ke atas, dia masuk. Kemudian keluar menjadi hujan, kan gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat
ya. Ini ada di apa namanya, di Holton, sehingga ya dari persamaan yang awal tadi ini sampai ini ya, ini dipecah menjadi akhirnya didapat seperti ini, itu persamaannya. Jadi kalau dia terhadap U, maksudnya komponen U atau komponen timur barat, maka persamaannya seperti ini. Gitu. Ini kalau saya perhatikan di sini ya. Jadi awalnya dari sini ya, terus ya kan. Nah, terus jadi kamu baca ini, gitu. Terus sekali. Ini nggak mungkin saya turunin semua. Nah, sampai ini perkalian metrik ya, determinan ya, perkalian determinan di mana ada IJK-nya. Jadi ini perubahan terhadap arah U, terhadap arah V, terhadap arah W. Jadi dapatnya seperti ini. Ya ini lumayan agak ribet ya. Makanya kalau saya nurun ini daripada bingung, saya ambil potong-potong kompas saja. Dapatnya akhirnya dapat seperti ini. Ya, jadi perubahan terhadap komponen U, perubahan terhadap komponen V, perubahan terhadap komponen W, akhirnya diperoleh ini. Kemudian sampai di bawah, ya, nah nanti udah sampai di sini kan, akhirnya didapat ini. Nah ini akhirnya dikumpulin tuh rumus-rumusnya, yang komponen timur barat, komponen utara selatan, komponen vertikal, sehingga dapatnya rumus yang ini berdasarkan yang dari Holton tadi. Nah yang ini ya, ini nanti kita skal analisis. Nah, ini adalah konsep momentum tadi ya, perubahan divergensi tadi ini kan. Nah sehingga ini menjadi dasar awal kondisi fluida atmosfer yang bergerak di utara, yang di atmosfer. Jadi di sini kita punya komponen U, komponen V, komponen W, rho, dan tekanan yang bergantung pada koordinat ruang dan waktu. Jadi, nah kalau dia sudah bergerak, maka pasti ada yang namanya laju. Laju itu kalau bahasa fisikanya A ya. Laju itu percepatan dan perlambatan. Nah, sehingga nanti persamaan berikutnya harus kita gunakan skala analisis. Skala analisis itu sama saja dengan mengabaikan, mengignorkan, misalnya gini, 5 jam 12 menit 1 detik, maka kamu ngomongnya 15 jam, udah gitu saja. Menit detiknya nggak dipakai. Nah, gitu. Jadi namanya skala analisis. Dimensi-dimensinya. Nah, sekarang masuk ke analisis. Dari persamaan ini ya, kita analisis ini ya, skala analisis equation motion. Jadi ini. Jadi ini adalah penggerakan-penggerakannya ya. Nah, jadi kalau U itu ya, maka dia satuannya 10-an, W juga 1 cm, L 10 pangkat 6, A 10 pangkat 4, perubahan density 10 pangkat 3, perubahan panjang terhadap waktu ini 10 pangkat 5. Ini akan terpakai nanti ya, terpakai. Jadi kita ngeliat sini saja. Dari satuan yang paling kecil di sini apa? Kan horizontal dan vertikal. Nggak ada yang di sini pangkat minus, nggak ada. Nah, nanti kita lihat coba. Nah, jadi skala analisis itu, jadi ini dasar hukumnya juga analisis itu. Kenapa cuaca itu susah diprediksi? Karena banyak hal-hal yang kita abaikan. Jadi misalnya ini, kita ingin melihat pergerakan cuaca secara horizontal, maksudnya di Jakarta, Bogor, Bandung. Berarti satuannya di sini. Nah kan ini kan banyak sekali parameternya, parameter UV, tangan, kemudian UV, alfa, dan seterusnya. Kan banyak sekali ya ini kan. Nah ini. Nah, kalau misalnya ini diabaikan,
misalnya komponen U-nya di komponen salah satu diabaikan saja, maka akan berpengaruh. Ya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk melihat komponen horizontal, dibuang aja salah satunya ini akan mempengaruhi. Jadi misalnya gini, cuaca terdiri dari unsur utama, tekanan RH, angin, awan, kelembaban juga, suhu, dari 5 saja. Nah, kalau misalnya suhu sama tekanan hilang, apakah itu dibilang cuaca? Tetap dibilang cuaca, cuman komponennya berkurang. Nah, begitu juga cuaca. Dibilangin Jakarta, Jakarta hujan, Jakarta mana? Jakarta Utara. Utara yang mana? Cilincing. Cilincing yang mana? RW. RW yang mana? RT, Pak. RT yang mana? Rumah yang mana? Kan gitu. Nah, karena sifatnya kayak gitulah, makanya kita prediksinya banyak yang tidak tepat. Ya enggak? Karena kalau dibilangin Jakarta hujan, ya wes hujan. Tapi Jakarta mana? Boh ngerti. Nah, bagian-bagian di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan itu saya bayangkan seperti ini, ya, satuan-satuannya yang ini. Artinya ini kalau kita buang kan nggak ada artinya. Maka tadi kita buang, RW-nya kita buang, RT-nya kita buang, kecamatannya kita buang, ya sudah tinggal Jakarta doang. Coba kalau kamu perhitungkan semua kemiringan Jakartanya kayak apa, lautnya di mana, akan apa ribet gitu kan. Artinya analisis itu mulai dari kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter itu dijadiin satu semua. Berhubung susah, akhirnya yang meter, hektameter dibuang, ya tinggal kilometer saja. Makanya satunya kilometeran. Gitu. Jadi intinya yang kecil-kecil itu dianggap tidak ada. Itu maksudnya skala analisis seperti itu. Ya. Jadi intinya menyederhanakan saja supaya persamaan itu nggak ribet gitu, nggak ribet. Tapi sekarang ini model cuaca lumayan bagus karena para pakar model lumayan bagus. Jadi tidak ada yang dibuang ini. Jadi ini dipakai semua di dalam perhitungan model. Ya kan, cuman membuat model itu nggak gampang, susah. Jadi kalau misalnya menghitung ini hal nomor 1, yang ininya tadinya dibuang, suku yang 1, 2, 3 dibuang, nah nanti diperhitungkan ini diperhitungkan semua. Itu maksud sekarang udah jago-jago lah. Nah, kamu kan udah jadiin komputasi ya kan? Nah, sekarang ini skala analisis ya kan? Awalnya di sini kan, kembali ke sini ya enggak. Sebenarnya mana yang ingin kita buang kan gitu. Ya sebenarnya bukan yang ingin kita buang. Artinya yang dianggap tidak ada gitu aja. Nah, ini jadi yang ini adalah persamaan momentum. Ya, nah, ini UV ini persamaan momentum. Kita persamaan momentum. Jadi momentum terhadap U itu sama saja perubahan tekanan terhadap X dikalikan, ini adalah gaya Coriolis ya. Gaya Coriolis. Ini ada Q-nya ada lintang. Ya, lintang. Nah, jadi kayak gitu ya. Ya. Nah, kemudian sekarang ingat momentum itu adalah meter per detik kuadrat atau dimensinya L per T kuadrat atau T-nya T besar, T pangkat 2. Itu dimensi. Nah, kita ingat saja momentum itu kan sebenarnya MV toh, ya, MP. Jadi meter kuadrat harusnya ya. Tapi jangan satuan ya. Percepatan, oh iya percepatan. Kalau percepatan satuannya meter per detik kuadrat. Oke. Nah, jadi tekanan dan sekarang masuk ke tekanan. Masuk ke tekanan. Ini jadi yang namanya tekanan itu sama saja jarak itu kembali ke hukum Newton ya. S sama dengan V kali T. Ya, jarak kali waktu, kecepatan kali waktu.
Lalu juga permainan matematik, ya. Jarak itu kan L, laju itu ini ya, L per U. Sehingga D itu adalah waktu, ya. Gimana ya nyebutinnya ya? Jadi kalau misalnya jarak itu kan kecepatan kali waktu. Ini kan U D-nya itu kan sama dengan perubahan secara total, ya. Jadi ini L itu beberapa karakteristik jarak, kalau itu beberapa kecepatan. Nah, anggap saja kalau misalnya DT kan waktu, ya. DT waktu. Ini sama saja 1/LU kan sama saja kan U dibagi L, toh. U dibagi L, artinya U-nya adalah kecepatan, ininya adalah waktu. Nah, ini jadi hanya permainan dimensi saja yang kita kerjakan, ya toh. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini juga sama, ya, U per L. Nah, ini yang tadi saya bilang di Halton, ya ini sebenarnya ya. Ini. Nah, kita udah masuk ke skala analisis. Nah, misalnya ini komponen momentum, ya. Komponen momentum, ya, ini kan dimensinya U per L kan, U per L. Ini dimensinya U adalah, ini kan U itu sama dengan U, kemudian ini juga yang tangan tidak adalah U, A adalah ya A, tidak ada satuannya. Nah, ini U, W itu kan sama dengan satuan U, yaitu panjang, jarak. Nah, dibagi A. Karena ini W, maka kita bilang W. Nah, ya tak? Ini delta P, perubahan tekanan, ya. Ini rho-nya adalah rho, D-nya kan perubahan jarak, maka disebut L dimensinya. Ini U ada U-nya, ini adalah konstanta, U adalah U, ya U, kemudian F itu adalah sebenarnya tadi Coriolis. Nah, sehingga dimensi-dimensi yang tadi ini ya toh, ini kan sama saja kita buatkan seperti ini. Akhirnya berdasarkan itu, ya, berdasarkan dimensi-dimensi ini, ya toh, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada keterangan kalau U itu tadi yang di Halton ini, ya, kalau U itu kan 10 meter per detik, ya kan. Maka kalau yang ini, ya kan, dibuat seperti ini. Dengan persamaan yang tadi, ini kan adalah UL, ya kan, hitung saja. U kan satunya 10. U kali L, L 10 pangkat 6. Berarti ini 10 pangkat 2 dikalikan dibagi 10 pangkat 6. Maka dapatnya 10 pangkat 4. Begitu juga ini. Ya toh, U kali UA. U kali U ini 10 kali 10 dibagi A. A itu adalah satuannya mana tadi ini? 10 pangkat 4. Nah, gitu ya. Sehingga diperolehlah dimensi-dimensi, jadi dimensi momentum pada persamaan ini, ya, pada persamaan ini, maka gitu, didapat seperti ini. Jadi ada 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 hasil daripada ini ya, berdasarkan ini, gitu. Berdasarkan yang tadi ini, ya kan, berdasarkan ini ya, akhirnya diperoleh ini dapatnya. Nah, sekarang kita lihat persamaan momentum terhadap sumbu U, kan ada yang 10 pangkat min 4, min 5, min 8, min 3, min 3, min 5, min 12. Nah, ini adalah perubahan kecepatan angin terhadap ketinggiannya tuh ini. Ya enggak? Nah, ini ada keterangannya di sini, ya toh. Nah, ini. Gitu.
Halaman. Nah ini kalau ini udah bentuknya ada di sini lebih enak. Sama aja sebetulnya ya, sama saja. Belum masuk sini ya, sama. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya hasilnya diperolehlah seperti ini atau didapat seperti ini. Nah, akhirnya dengan pertimbangan banyak suku terbesar ya tidak ada ini, maka hasilnya ya hasilnya ini yang bilang skalanya ya ini kita ambil hanya yang 10 pangkat min 3-nya saja. Jadi yang 10 pangkat 6-nya dibuang, pangkat min 12-nya dibuang, pangkat min 8-nya dibuang, 5 dibuang, 4 dibuang. Jadi hanya tinggal ini saja. Yaitu perubahan tekanan terhadap lintang itu sama saja ditambah dengan ini Coriolis ini 2 omega ini Coriolis. Pak, kalau gitu, iya kita kalau menyederhanakan persamaan di atmosfer ya seperti ini. Ya, tapi kalau mau digunakan semua, biasanya para pakar cuaca tidak sanggup. Ya, karena harus menghitung semuanya. Ya enggak. Coba 10 pangkat min 12 itu kan 0,00000 sampai pangkat 12. Ya kan milimeter aja 10 pangkat min 2. Ya enggak, dilihat pakai apa? Pakai penggaris. Kelihatan milimeter. Ya enggak. Maka karena 0,00 itu ngapain dihitung, ya dibuang aja. Akhirnya dapat seperti ini. Nah, muncullah akhirnya tinggal suhu inilah yang terlihat. Jadi perubahan tekanan terhadap lintang itu sama saja perubahan terhadap Coriolisnya. Nah, ini dia. Nah, jadi persamaan ini dikenal dengan persamaan geostropik. Persamaan geostropik ini jarang sekali, dia hanya memperhatikan adanya di lintang tinggi, Jadi jadi di lintang tinggi. Makanya di sini ngomongnya low pressure area sama ngomong high pressure area. Karena memang di kita nggak ada low pressure area, high pressure area. Itulah yang terjadi hari ini. Bicara tentang analisis scale dan bagaimana matematik memanfaatkan fluida dengan cara Lagrangian dan Eulerian. Nah, jadi kamu belajar matematik nggak ada manfaatnya di sini untuk memecahkan persoalan seperti ini. Oke, saya kira sampai di sini dulu karena pusing ini kamu nanti nggak konsen juga, ya kan? Pusing toh? Pusing nggak kamu bacanya? Emang kalau baca ini, ya, baca PowerPoint, pasti kamu bingung. Tapi kalau baca yang ini malah lebih enak. Karena ada tab-tabnya, toh. Ada tab ini akan lebih. Makanya saya sarankan tetap membaca, ya kan? Karena dengan sangat terpaksa, ya saya buang-buangin aja. Jadi akan lebih bagus. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini satu orang siapa yang belum hadir? Belum hadir siapa ya? Cuman 26 ini. Bahkan 26 ini udah termasuk dengan saya ini. Baru 25 berarti. 2 lagi nggak masuk. Nggak masuk. Gimana? Ada yang ditanya atau tambah bingung? Nah, loh, pasti bingung. Ya kan? Intinya gini, pelajaran fluida atmosfer itu dipecahkan oleh persamaan matematik. Atau contohnya gini, ketika kamu SMA kan hanya diajarin jarak jika sama dengan kecepatan kali waktu, benar kan? S sama dengan V kali T, betul ya? Nah, cuma di perguruan tinggi itu udah nggak pernah ketemu S sama dengan V kali T. Pasti ketemunya S-nya adalah do X per do T. Sama dengan V. Nah, gitu. Itu pasti ketemu seperti itu, ya kan?
Untuk mendapatkan percepatannya, kalau yang namanya percepatannya di dalam fisika, itu kan sebenarnya V dibagi S, ya enggak, perubahan kecepatan terhadap jarak. Nah, kalau yang di sini ya udah nggak pernah ketemu. Yang ada A percepatan itu sama dengan do kuadrat X dibagi do T. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dia juga, cuman ya enggak. Kalau SMA itu kan kelihatan kotaknya. Ya enggak, sebuah mobil bergerak dari barat ke timur, berhenti di tengah jalan. Nah, kamu tahu kecepatan mobil berapa. Nah, karena ini atmosfer itu kecil-kecil, maka mau tidak mau seorang pakar seperti Lagrangian dan Aurelian dan Newton itu mengembangkannya secara matematik. Nah, itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Makanya di STMKG itu diajarinlah matematik diferensial kalkulus, persamaan diferensial derivatif. Nah, gitu loh maksudnya. Sebenarnya dia juga. Nah, kenapa diajarin kemarin perkalian metrik? Ya itu maksudnya itu. Kalau metriknya 2, 3, 6, 7, 8 dikalikan metrik ya gampang. Tapi kalau di dalam metriknya sinus, tangan, kotangan seperti PR yang saya ingat sekali, PR itu kan ribet juga. Loh. Nah, kenapa harus pakai tangan? Karena dunia kita ini nggak flat, dunia kita ini adalah bundar. Nah, makanya digunakan koordinat bola gitu ya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama aja, ya. Cuma dibikin pusing oleh persamaan matematika. Ah, gitu. Oke, silakan. Mohon izin Pak untuk yang masalah jaringan Pak atas nama Sudnya sama Ernest Widodo Pak. Ini sekarang udah 27. Kurang 1 berarti. Saya ceknya dulu. Kamu absen lagi ya. Absen lagi biar yang belum absen, silakan absen lagi, saya tunggu. Ya, karena banyak sekali yang belum absen tadi. Nah, coba absen lagi lah. Ya.
Oke, saya kira enggak perlu panjang-panjang. Kita lihat absennya. Oh iya. Kita lihat. Armanda mana Armanda? Belum absen lagi. Siap hadir, Kenapa Pak. enggak absen? Enggak bisa. Siap, masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Tapi udah di scan. Siap. Salah, Pak. Belum bisa. Enggak bisa. Izin Nah. Pak, untuk layarnya belum ditampilkan Pak. Oh yang tadi belum, ya ampun. Dan. Aduh. Tadi saya tutup ya. Kenapa nggak bilang sih dulu? Oke, aduh kok ini sih. Ya oke, silakan yang ingin absen ulang. Ya mudah-mudahan bisa masuk semua. Izin Pak, belum bisa absen Pak. Hah? Belum kelihatan juga? Izin Pak untuk Hah? Google Meet di laptop nggak bisa dibuka Pak karena mungkin bandwidth-nya lemah Pak. Oke, namamu siapa? Jadi siap, Radian Hidayat Pak. Hidayat ya. Oke, yang lain? Tadi ada banyak sekali soalnya yang belum. Mohon izin, Pak. Yang belum siapa? Mohon izin, Pak. Saya untuk absensi sama dan Radian, Pak. Karena jaringannya lemah jadi menggunakan HP, Pak. Oke. Oh gitu, saya absen manual aja deh. Ini Arnanda udah masuk. Oke. Cindy. Siap Pak, izin Pak, untuk handphonenya nggak ada aplikasi Siakat Cloud Pak. Pakai iOS Pak. Diinstal dong. Siap, Nurul, izin, Pak, kemarin bisa. Izin Pak, saya sama seperti Cindy juga Pak. Sistem operasi di handphonenya tidak. Loh, yang minggu kemarin bisa kan? Kenapa sekarang tiba-tiba nggak bisa? Izin Pak, kemarin minta tolong pakai handphone saudara Pak. Ini Hidayat udah tadi. Rivaldion juga. Siap hadir, Pak. Saidi. Ini Pak sedang mencoba Pak. Udah lah, nggak usah. Oke, sudah saya absenkan manual. Ya, dah. Saya juga kadang-kadang absen juga nggak bisa. Jadi katanya admin, kalau absen seperti ini, kadang bisa, kadang enggak. Jadi, Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi saya ini mau rapat lagi. Penuh dengan rapat. Siap, cukup Pak. Oke, jadi saya minta ya kamu pelajari ini karena kalau yang di bentar ya, saya ada telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Yap, ayo piye.
Siap. Nah. Iya, jadi saya khawatir juga gitu loh.